Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Liana M. Latif dengan NIM 941422026. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, pada video ketiga kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu instrumen moneter yang bersifat direct, tujuannya apa, jenis-jenisnya apa saja, serta bagaimana transmisi moneter dari setiap direct instrumen itu bekerja. Langsung saja, yang pertama, instrumen moneter yang bersifat direct. Instrumen moneter yang bersifat langsung atau direct adalah alat keuangan yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan suplai uang dan suku bunga di pasar keuangan. Contohnya termasuk operasi pasar terbuka, di mana bank sentral membeli atau menjual sekuritas pemerintah untuk mempengaruhi likuiditas pasar dan suku bunga. Metode ini mempengaruhi suplai uang secara langsung. Tujuan dari penggunaan instrumen moneter yang bersifat langsung seperti operasi pasar terbuka adalah untuk mengatur suplai uang di pasar keuangan. Dengan mengontrol suplai uang, bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dan likuiditas pasar, yang pada gilirannya dapat membantu mencapai berbagai tujuan kebijakan moneter, seperti menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Yang ketiga, jenis-jenis instrumen moneter yang bersifat direct. Beberapa jenis instrumen moneter yang bersifat langsung atau direct termasuk: yang pertama, operasi valuta asing. Bank sentral dapat membeli atau menjual valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional. Yang kedua, operasi penyertaan modal. Bank sentral dapat secara langsung memasukkan modal ke dalam lembaga keuangan untuk meningkatkan likuiditas harga. Yang ketiga, pendekatan lomba menyokong dana pinjaman. Bank sentral menyediakan dana pinjaman langsung kepada bank-bank komersial dan suku bunga yang ditentukan. Yang keempat, injeksi modal melalui program pembelian aset. Bank sentral membeli aset keuangan seperti obligasi pemerintah atau hipotek untuk meningkatkan likuiditas dan menurunkan suku bunga. Yang kelima, operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual sekuritas pemerintah atau sekuritas lainnya di pasar terbuka untuk mengatur likuiditas dan suku bunga. Selanjutnya, bagaimana transmisi moneter dari setiap direct instrumen bekerja? Transmisi moneter dari setiap instrumen moneter yang bersifat langsung bekerja melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, operasi valuta asing. Dengan membeli atau menjual valuta asing, bank sentral dapat memengaruhi nilai tukar mata uang nasional, yang dapat memiliki dampak pada ekspor, impor, dan aktivitas secara keseluruhan. Yang kedua, operasi penyertaan modal. Dengan memasukkan modal langsung ke lembaga keuangan, bank sentral meningkatkan likuiditas mereka, memungkinkan mereka untuk memberikan lebih banyak pinjaman kepada masyarakat dan bisnis yang kemudian dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, pendekatan lomba menyokong dana pinjaman. Bank sentral memberikan pinjaman langsung
kepada bank-bank komersial dengan suku bunga yang ditentukan. Ini membantu meningkatkan likuiditas bank yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan lebih banyak pinjaman kepada nasabah. Yang keempat, injeksi modal melalui program pembelian aset. Dengan membeli aset keuangan, Bank Sentral meningkatkan likuiditas di pasar keuangan dan menurunkan suku bunga, yang pada gilirannya mendorong investasi dan komunikasi. Yang kelima, operasi pasar terbuka. Bank Sentral membeli atau menjual sekuritas pemerintah. Jika Bank Sentral membeli sekuritas, uang beredar meningkat di sistem keuangan, menurunkan suku bunga dan mendorong investasi dan komunikasi. Sebaliknya, jika Bank Sentral menjual sekuritas, uang beredar berkurang, menaikkan suku bunga, dan mengurangi investasi dan komunikasi. Baiklah, itulah video penjelasan dari saya mengenai apa itu instrumen moneter yang bersifat direct, tujuannya apa, jenis-jenisnya apa saja, serta bagaimana transmisi moneter dari setiap direct instrumen itu bekerja. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.